Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 2 kelas 9 bab 8 tentang beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Ini di bawah sudah ada beberapa foto teman-teman kita yang ditakdirkan berbeda dengan kita. Kita bersyukur karena kita ditakdirkan dalam kondisi yang baik. Semoga kita bisa memanfaatkan, salah satunya adalah dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun untuk sebagai rasa syukur terhadap Allah. Untuk pelajaran atau materi pada kesempatan ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 2 kelas 8 bab kelas 9 bab 8 tentang beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Ini contoh gambar-gambar teman kita yang ditakdirkan berbeda dengan kita. Nah, yang kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kodenya 3.4, yaitu memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, terhadap alam sekitar, dan terhadap makhluk ciptaan Allah. Ini pembagiannya. Dari bab 8 kita bagi menjadi 2. Bagian 1 membahas tentang pengertian qada, pengertian qadar, dan pengertian takdir. Ini karena masa pandemi hanya 2 jam pelajaran pada pertemuan kelima atau season kelima. Ini lebih jelasnya materi yang ingin kita bahas, pengertian qada, pengertian qadar, dan pengertian takdir menjadi season yang kelima. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mendoakan kepada anak-anak semuanya, semoga bisa mempelajari materi ini dengan lancar, dengan baik, menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan keberkahan kelak di kemudian hari setelah dewasa menjadi orang-orang yang kaya raya di dunia, solih dan solehah, bisa mengantarkan ke akhirat yang bahagia. Kita mulai dari tujuan kita mempelajari materi ini adalah setelah nanti mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anak bisa menjelaskan pengertian qada, pengertian qadar, dan pengertian takdir, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kita mulai dari pengertian qada. Pengertian secara bahasa. Pengertian secara bahasa, qada adalah artinya hukum. Bisa juga diartikan keputusan atau ketetapan
bahkan bisa juga diartikan sebagai kehendak. Kemudian secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Segala sesuatu berarti ya semua makhluk Allah itu sudah ditentukan sejak zaman azali. Zaman azali itu sejak zaman dulu, sebelum makhluk itu ada. Kita teruskan. Sekarang pengertian qadar. Pengertian qadar secara bahasa ada beberapa arti. Yang pertama bisa diartikan kepastian, bisa juga ukuran, bisa juga kekuasaan, dan bisa juga diartikan sebagai perwujudan kehendak. Kita teruskan. Kemudian qadar menurut istilah yaitu perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesama makhluknya, terhadap semua makhluknya maksud saya, dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan ridhonya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang penjelasannya. Apa itu qadar secara rinci? Di dalam sebuah hadis disebutkan yang bunyinya begini. Man Anas bin Malikin radhiyallahu anhu annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu Rabbi nutfatun Rabbi alaqatun Rabbi mudghatun fa idza aradallahu ayak dia khalqan qala malaku Rabbi zakarun aw unsa sakiyun aw sa'idun famar rizqu famal ajalu fayaktaba kadzalika fi batni ummi rawahul Bukhari. Apa artinya? Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Maksud saya, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rizkinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, itu penjelasan tentang
qada qadar. Sekarang kita contohnya. Nah, ini kan sebelum contoh ada prolognya, bahwa penjelasan tentang hadis di atas, bahwa jenis kelamin, sangsara, bahagia, rezeki, ajal, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia dan mengalami peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Untuk memperjelas pengertian qada dan qadar, perhatikan contoh berikut. Nah, ini baru sampai ke contohnya. Seorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern. Sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren modern. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali itulah yang disebut qada. Kemudian kenyataan sekarang yang terjadi, yaitu mondok di pesantren modern, disebut qadar. Contoh ya. Nah, sekarang hubungan antara qada dan qadar seperti apa? Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa antara qada dan qadar tersebut terdapat hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena qada merupakan ketentuan atau kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Nah, kita sudah menyinggung takdir. Di awal tadi kita akan menjelaskan 3 pengertian qada, qadar, dan takdir. Nah, sekarang saatnya menjelaskan tentang takdir. Takdir itu, beriman kepada qada dan qadar, merupakan rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Nah, iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah. Nah, sekarang sampai kepada dasar dari takdir. Apa sih yang mendasari orang harus beriman kepada takdir? Yaitu di dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 8, yang lafalnya seperti itu dan bunyinya kurang lebih begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdarin. Artinya apa? Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran surat Ar-Ra'd surat nomor 13 ayat 8. Ingat-ingat itu. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
tak satu pun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini, baik itu dari golongan malaikat, golongan jin, maupun golongan manusia. Semuanya tak ada yang mengetahui. Jadi takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadi sebuah kenyataan atau kejadian atau peristiwa. Nah, ini tentang takdir. Contohnya, contoh takdir nih, kita tahu bahwa ini takdir karena sudah terjadi. Tanah yang tadinya rata, jalan yang tadinya mulus, karena ditakdirkan oleh Allah menjadi rusak, maka rusaklah. Dan takdir dari contoh satu, seorang anak bernama Ena dilahirkan dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah pengusaha minyak sawit yang sukses. Kekayaannya melimpah. Semua orang mengenal keluarga tersebut. Hampir semua orang memperkirakan kelak Ena juga akan kaya seperti kedua orang tuanya. Namun setelah terjadi gempa bumi yang menghancurkan perusahaan orang tuanya, keluarga Ena tak lagi disebut keluarga kaya. Ditambah lagi orang tuanya ditipu oleh mitra bisnis sehingga menanggung hutang ratusan juta. Sisa aset perusahaan dijual seluruhnya untuk membayar hutang. Sekarang Ena dan keluarganya hidup sederhana. Semua orang tidak menyangka. Kemudian contoh yang kedua, Anik bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Setelah lulus SMA, ia kuliah di jurusan ekonomi supaya mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Semua ini ia lakukan untuk menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Setelah lulus kuliah, ternyata ia lebih memilih menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan bekerja di bank. Nah, kalau demikian muncul pertanyaan, kalau sudah ditentukan kita mau jadi apa, mau seperti apa, mau sengsara, mau bahagia, lantas apa gunanya kita usaha, apa gunanya kita ikhtiar? Nah, maka pertanyaannya, mengapa harus berikhtiar? Nah, ini alasannya karena tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi, atau sebelum takdir itu terjadi, kita tidak ada yang tahu. Maka kita harus berusaha agar kita mencapai kepada takdir yang baik, takdir yang bisa membawa keberuntungan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, demikian penjelasan tentang pengertian qada, qadar, dan takdir beserta penjelasan dalil dan contohnya sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsir. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.